Halo semuanya, saya Muhammad Wahyu Agifari, NPM saya 253 saya dari kelas IF 25B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kombinatorik. Jadi materi ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat sering kita pakai bahkan tanpa kita sadari. Jadi yang pertama itu, apa itu kombinatorik? Jadi kombinatorik itu adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung kemungkinan dari suatu pengaturan atau pemilihan objek secara sistematis. Jadi maksudnya itu gimana? Misalnya kita punya beberapa objek, lalu kita mau menyusun, memilih, atau mengelompokkan objek tersebut tanpa harus coba satu persatu secara manual. Nah, disitulah kombinatorik itu dipakai. Jadi pada fokus pada pencacahan dalam kombinatorik, fokus utamanya adalah pencacahan. Pencacahan ini artinya kita mencari jumlah kemungkinan dengan aturan tertentu, bukan dengan menuliskan semua kemungkinan satu persatu. Karena kalau objeknya banyak, itu jelas nggak efisien kalau kita daftar semuanya. Bayangin aja kalau ada 10 objek, kemungkinan susunannya bisa ribuan, itu nggak masuk akal kalau dihitung dengan teknik manual. Sini ada penting dalam penyelesaian masalah. Kenapa kombinatorik ini penting? Karena banyak masalah di matematika dan komputer yang intinya adalah beberapa banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Mulai dari menyusun jadwal, menentukan rute, sampai pemilihan tim atau pengaturan data. Itu semuanya butuh konsep kombinatorik. Oke, di sini ada kaidah pencacahan. Jadi sekarang ini kita masuk ke dasar dari kombinatorik, yaitu kaidah pencacahan. Ada dua aturan utama, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Mari kita bahas. Jadi aturan perkalian itu digunakan untuk kalau suatu proses terjadi secara berurutan. Misalnya, kejadian pertama bisa terjadi dengan M cara. Kejadian kedua bisa terjadi dengan N cara. Maka total caranya adalah M dikali N. Contoh sederhananya, kalau kamu punya 3 baju dan 2 celana, maka kombinasi berpakaian bisa kamu buat adalah 3 kali 2, sama dengan 6 cara. Untuk masuk ke aturan penjumlahan, dengan perkalian aturan berbeda dengan perkalian, aturan penjumlahan juga dipakai kalau pilihannya saling eksklusif. Artinya hanya bisa pilih salah satu. Bisa kalau jadi kejadian yang pertama ada P cara, kejadian kedua ada Q cara, maka total caranya adalah P plus Q. Ya, contohnya itu, kalau kamu mau naik motor atau naik mobil dan dua pilihan itu nggak bisa dilakukan bersamaan, maka jumlah pilihannya tinggal dijumlahkan. Kita masuk ke slide selanjutnya, itu ada permutasi. Permutasi adalah pengaturan objek di mana urutan itu penting. Artinya A lalu B itu berbeda dengan B lalu A. Rumus permutasi itu P dalam kurung N, R sama dengan N tanda seru garis bawah dalam kurung N min R tanda seru. Contohnya itu ada 5 buku berbeda, lalu kita mau menyusun 3 buku di rak. Karena urutan buku berpengaruh, maka ini adalah permutasi, bukan kombinasi. Susunan buku A, B, C jelas berbeda dengan C, B, A. Sekarang itu kebalikannya, yaitu kombinasi. Kombinasi ini adalah cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Artinya A, B, C itu dianggap sama dengan C, B, A. Jadi rumus kombinasi itu C dalam kurung N, R sama dengan N tanda seru garis bawah R tanda seru dalam kurung N min R tanda seru. Jadi contohnya itu memilih 3 siswa dari 7 siswa untuk sebuah tim. Siapapun urutannya, selama orangnya sama, maka hasilnya dianggap sama. Jadi ini jelas kombinasi, bukan permutasi.
Baik, di sini adalah contoh soal kombinasi. Di sini ada 7 peserta dan akan dipilih 4 orang untuk debat. Karena urutan tidak berpengaruh, maka kita gunakan kombinasi. Setelah dimasukkan ke rumus dan dihitung hasil akhirnya adalah 35 cara. Artinya ada 35 kemungkinan tim yang terbentuk. Jadi di sini ada penyelesaian soal kombinasinya. Yang pertama itu kita harus identifikasi rumus. Yang kedua kita harus mensubstitusi nilai. Yang kita menghitung faktorial. Dan yang keempat itu adalah hasil akhir dari soal yang saya berikan. Oke, baik, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi pentingnya kombinatorik dalam matematika diskrit. Kombinatorik ini bukan cuma buat hitung-hitungan biasa, tapi juga sangat penting di banyak bidang seperti teori graf, algoritma, analisis kompleksitas, struktur data, dan juga probabilitas. Di ilmu komputer, hampir semua analisis algoritma itu dasarnya kombinatorik. Jadi kita slide selanjutnya. Di sini ada slide ringkasan materi yang dibahas tadi. Jadi kombinatorik adalah dasar penting dalam matematika diskrit. Aturan pencacahan membantu kita menghitung kemungkinan secara efisien. Permutasi digunakan saat urutan penting. Kombinasi digunakan saat urutan tidak berpengaruh. Konsep dan konsep ini sangat sering dipakai dalam masalah nyata. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai kombinatorik. Kalau masih ada yang bingung atau mau bertanya, silakan di komen. Terima kasih jika saya ada salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.